Enak sekali kalau ada pertanyaan seperti ini. Mau enggak? Dan itu adalah kebutuhan kita. Ya. J, mau enggak, J? Mau. Tapi kalau bukan kebutuhan kita, kalau ada pertanyaan bilang begini, mau enggak? Ada yang mau enggak? Kecuali itu yang kita butuhkan. Ya. Tetapi ada seseorang yang sangat luar biasa ketika dia bilang begini, kalau Tuhan mau, terserah pada Tuhan. Saya datang sekarang di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan mau. Yang saya bilang tadi, kalau ada orang tanya, maukah? Itu sesuai dengan kebutuhan, kita bilang, mau. Ya kan? Kalau saya butuh sekali, kalau Pak Sony mau duit. Jarang sekali Pak Sony begini. Gimana? Jarang. Pak Sony mau duit. Cuma gini, atau begini. Nggak akan ditanya, bagaimana? Apa? Ya kan? Atau ada sesuatu yang saya mau. Tapi kalau bilang begini, kalau engkau mau Tuhan, kalau engkau mau Tuhan, engkau dapat menyembuhkan saya. Kalau engkau mau Tuhan. Berapa banyak di antara kita yang bilang pada Tuhan seperti itu kalau kita ada masalah. Kalau masalahnya cuma ringan, nggak terlalu apa-apa. Kalau masalahnya cuma ada sesuatu yang kecil saja, kita bisa atasi sendiri, mungkin tidak terlalu bermasalah. Tapi orang yang bilang begini, jika engkau mau Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Orang itu adalah seorang yang berpenyakit kusta. Seorang yang mengalami kusta. Puji Tuhan sekarang, Dr. Meli sudah bisa disembuhkan ya kusta ya. Total ya bisa malah ya. Ya, sudah bisa disembuhkan. Dulu pada waktu itu sangat sulit. Kalau orang kena kusta itu sama dengan kata yang digunakan itu tidak tahir atau dosa. Saya sudah pernah bicara itu, kita pernah bicara tentang 10 orang kusta itu kan. Yaitu mereka harus dari jauh dan biasanya kalau mereka mendekat, mereka akan dilontari batu untuk usir pergi. Mereka diperlakukan seperti bukan manusia. Jadi kalau ada orang kusta di dekat berapa radius itu, mereka bisa usir dengan melempar batu. Ya, dilempari dengan batu, harus pergi. Kus, gitu. Pergi dari sini. Orang yang kena kusta itu terpisah dari keluarganya. Orang yang kena kusta itu terpisah dari keluarganya, terpisah dari teman-temannya. Pergi dari sini, pergi jauh. Itu saudara bisa lihat di Matius pasal 8 tadi yang sudah kita baca tadi. Matius pasal 8 ayat 1 sampai 4 tentang seorang yang sakit kusta. Dia datang pada Yesus. Seorang yang sakit kusta, banyak kali saudara bisa baca di Alkitab. Itu tadi, najis, dilempari batu, kalau dia mau datang dilempari batu, pergi kamu. Pergi. Atau kalau dia jalan, dia mau lewat sesuatu, dia akan teriak sambil tutup pakai karung, debu, lalu dia akan teriak, najis, najis, dan orang harus lari dari dia. Nggak boleh, dia akan tinggal jauh di sana, di luar daerah, di luar kota atau desa. Nggak boleh tinggal bersama-sama dengan orang, karena menakutkan sekali penyakit itu. Penyakit itu berhubungan dengan hukuman Tuhan. Saya pernah lihat itu di daerah Cikokol, Kebonana. Kalau lagi duduk, ada orang duduk kakinya nggak ada. Dia duduk aja di situ. Bukan kakinya, jari-jari kaki itu hilang satu-satu. Ya, tangannya nggak ada, bengkak. Dulu teman-teman saya melayani di rumah sakit kusta. Itu Pak Riman di belakang. Mereka melayani. Lalu ajak saya, Son, ada pelayanan, Son. Pelayanan di rumah sakit kusta. Saya bergumul siang malam selama 1 minggu. Dan keputusan saya tidak bisa ikut. Jangankan orang kusta di tempat saya. Lihat ayam lari-lari aja, saya nggak jadi makan telur ayam. Aduh, berat banget, kasihan. Tapi mereka pergi dan melayani. Bagaimana dikasih roti ya waktu itu ya. Ada kue yang mereka buat ya. Dan makan ya itu ya. Luar biasa. Mereka pergi.
orang-orang kusta itu diusir. Najis. Ada yang sakit nggak? Ada ya? Saya sakit. Saya lagi sakit karena kalau tangan saya dibengkokkan gini pagi-pagi, pas mau lurusin nggak bisa. Kemudian nggak bisa. Itu ternyata kalau sudah dekat 60. Jadi yang di 50-an itu hati-hati. Kalau sudah mulai dekat 60, susah lurusin. Ya kan, begitu bangun juga, pas bangun, dia bilang pada saya, "Pak, jangan kebiasaan bongkok." Bukan kebiasaan ini. Nasib. Pesawat lama sekali baru lurus. Ada yang sakit sekarang? Kalau yang sakit, kalau saudara mau berdoa, saudara minta sembuh atau bilang begini ke Tuhan, "Tuhan, terserah Tuhan mau sembuhkan boleh, nggak sembuhkan boleh." Ada yang begitu nggak kalau lagi sakit? Ya Tuhan, ya kalau Tuhan mau sembuhkan, puji Tuhan. Kalau nggak juga, nggak apa-apa. Ada yang berdoa begitu nggak? Nggak ada. Kok ada ya? Ada itu yang begini-begini banyak. Oh gitu. Aduh, kalau Tuhan sembuhkan, iya. Kalau tidak sembuhkan, nggak apa-apa. Itu kalau sakit batuk. Kita aja kalau batuk sekarang mau batuk kan tahan kan? Jangan sampai batuk. Nah ini kusta ini, saudara. Saudara nggak ada teman, mau ngobrol sama siapa? Tidak ada teman. Ariel bilang katanya pemuda enak bisa ngobrol. Yang kusta ini nggak ada teman. Dia sendirian di sana. Kalaupun ada temannya sama-sama kusta, mereka bilang, "Hari ini yang hilang apa? Ujung jari kelingking." Oh, kalau saya jempol udah mau hilang. Jari kaki sudah nggak ada. Mereka di situ aja lalu melihat tubuhnya mulai hilang satu persatu tanpa berasa apapun. Mulai hilang satu. Dari sini mulai jatuh ke bawah. Ya kalau sekarang mereka boleh operasi plastik, tapi nggak bisa. Kalau kusta nggak bisa operasi plastik. Mata mulai turun. Seperti itu dan dia lihat, bagaimana? Nggak bisa sembuh. Nggak bisa ke ibadah. Diusir oleh imam-imam. Kamu kusta, pergi. Sudah diusir sama keluarga. Jauh dari teman-teman, dari orang yang dikasih jauh. Ketika mau datang beribadah pun diteriakin. Najis, pergi dari sini. Kamu tidak cocok di sini. Engkau tidak boleh di sini. Pergi dari sini. Kamu najis. Saudara bayangkan dia balik berjalan dan sambil berpikir, saya mau kepada siapa? Saya harus bertemu dengan siapa? Kepada siapa saya harus katakan penderitaan saya ini? Seperti ini hidup saya. Tidak ada. Saya mau ngomong dengan orang. Jangankan ngomong baru ketemu aja. Saya bilang, pergi kamu. Saya tidak punya siapa-siapa. Kesepian orang itu. Menderita dia. Bukan hanya fisiknya menderita. Tapi hatinya juga hancur. Dan saudara bayangkan saudara-saudaranya. Orang-orang yang mengasihinya melihat dia di sana. Setiap saat mereka lihat dari jauh. Saudara saya tidak bisa melakukan apa-apa di sana. Tidak ada yang dapat menyembuhkannya. Bahkan orang bilang orang berdosa. Kotor sama sekali. Dia ada di sana. Duduk sendiri. Mulai melihat. Aduh, bagaimana saya? Bagaimana Tuhan saya orang Israel? Saya punya Allah yang maha kuasa. Yang pernah menyembuhkan Naaman. Yang bukan orang Israel. Saya punya Allah yang membelah laut dan bangsa saya menyeberang di sana. Saya punya Allah seperti itu. Tapi kenapa saya seperti ini? Kenapa saya tidak bisa dekati Allah saya? Kenapa orang-orang mengusir saya ketika saya mendekati Allah saya? Kenapa Tuhan? Saudara membayangkan hati seperti itu. Kalau orang-orang itu adalah saudara. Saudara-saudara. Orang yang saudara kasihi. Dia seperti itu sendirian di sana. Nggak bisa apa-apa. Dari jauh dia lihat ada orang di sana. Di atas bukit. Sedang berkhotbah. Berbahagialah kamu. Kalau karena kebenaran kamu dinista. Berbahagialah kamu. Kalau kamu miskin di hadapan Allah. Dari jauh dia lihat. Ada orang-orang, ribuan orang di sana. Yang sedang mendengarkan seorang guru mengajar. Dari jauh dia lihat. Ada seorang guru. Dan semua orang terpesona padanya. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Apakah muncul harapan di hatinya ketika itu? Saudara tolong ingat. Orang itu tidak bersama dengan orang-orang yang mendengar Tuhan Yesus berkhotbah. Pasal 8 ini. Itu kan ada rentetan dari pasal 5 kan. Saudara perhatikan sampai di pasal 7. Itu tentang pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus. Sampai di ayat yang ke-29 dikatakan. Dia mengajar mereka seperti orang yang sebagai orang yang berkuasa. Tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Selesai mengajar, Yesus turun dari bukit.
Dan orang itu lihat, ada dia yang turun dari sana. Menurut saudara, apakah dia ada terbitkah harapan di hatinya? Ataukah memang dia selalu punya harapan, tidak seperti yang saya katakan tadi? Mungkin dia bukan orang yang selalu, Tuhan, bagaimana saya? Saya ingin sembuh. Tapi kalau kita tahu ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan, ada banyak orang yang tidak lagi berdoa minta disembuhkan. Orang-orang akan bilang, Tuhan jadilah kehendak-Mu. Tapi tolong supaya tubuh saya jangan terlalu. Tuhan tolonglah saya. Kalau bisa Tuhan ambil secepatnya nyawa saya. Tapi jangan taruh saya di neraka Tuhan. Taruh saya di surga bersama dengan Engkau. Saya tidak bisa apa-apa sekarang. Saya sakit Tuhan. Kalau bisa ambillah nyawa saya. Saudara tahu berkali-kali saya mendengar kata-kata seperti itu ketika saya berada bersama-sama dengan orang-orang sakit. Dengan orang-orang tua yang sudah sakit, dia bilang pada saya, Sony, berdoa. Tuhan ambil saja saya. Supaya saya segera tinggal dengan Tuhan. Ada yang kalau sakit berdoa seperti itu? Tapi ada orang yang punya iman yang sangat, Tuhan, Sony berdoa. Tuhan akan sembuhkan saya. Saya sangat percaya Tuhan sembuhkan saya. Tapi satu yang paling penting sebenarnya ketika menghadapi masalah itu. Ketika dia bilang, Tuhan ambil nyawa saya. Saya selalu tanya kepada orang yang berkata seperti itu. Apakah ibu atau bapak sangat tahu kalau meninggalkan dunia ini, kemana ibu dan bapak akan pergi? Jangan minta Tuhan ambil nyawa saya, tapi masuk neraka. Ya kan? Kalau ada orang berani bilang seperti itu, Tuhan ambillah nyawa saya. Daripada saya sakit, ambil saja. Saya percaya orang itu tahu kalau dia meninggalkan dunia ini, dia akan pergi tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Iya, saudara?